Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema mengapa kita harus bersyukur di bulan Ramadan. Syukur merupakan bentuk terima kasih dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan. Dalam kajian Islam terapan, syukur tidak hanya berhenti dalam tataran lisan, tetapi harus berbentuk keberagaman konkret, tidak lagi sekedar membiasakan setiap hari, tetapi menunjukkan keterampilan keberagaman, khususnya dalam hal bersyukur, dapat kita lihat dalam Al-Quran. Dan artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ayat tersebut memberikan dua posisi pada manusia. Pertama, menambah nikmat bagi hamba yang bersyukur. Kedua, memberikan siksa berat bagi pengingkar nikmat. Sebagai hamba yang ingin menunjukkan keterampilan bersyukur, tentu menjadi lebih banyak peluang, khususnya bulan Ramadan. Sebagai contoh adalah nikmat kesehatan. Manusia tidak boleh berhenti dalam lisan, sekedar mengucapkan alhamdulillah, karena telah memberikan kesehatan, tetapi harus dilanjut dengan konkret, seperti konstruksi iman yang merupakan kesatuan antara hati, lisan, dan perbuatan. Maka jika hanya dalam lisan belum dapat dikatakan sebagai wujud konkret perbuatan. Dalam Al-Quran, hadis maupun kajian-kajian ulama telah menjelaskan betapa luar biasa pahala di bulan Ramadan, mulai dari keterampilan puasa, tadarus Al-Quran, sahur, berbuka puasa, sholat tarawih, qiyamul lail, zikir, kehebatan Lailatul Qadar, dan lain sebagainya. Sejatinya bahwa ibadah-ibadah tersebut adalah bentuk keterampilan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jikapun kita beribadah 24 jam non-stop seumur hidup, tak akan mampu membalas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada seorang hamba. Mengapa demikian? Karena perbandingan ini amat jelas bahwa ibadah kita dapat kita hitung, sementara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan pernah bisa kita hitung. Bagaimana mungkin sesuatu yang terhitung melebihi sesuatu yang tidak terhitung? Hal ini diperjelas dalam Al-Quran bahwa, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Jika seorang hamba beribadah siang malam seumur hidup saja tak mampu membalas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana jika seorang hamba mengingkari nikmat? Maka layak jika pengingkar nikmat mendapat azab yang berat. Keterampilan bersyukur berupa ibadah puasa tidak hanya dibalas oleh Allah dengan ampunan dosa, pahala
dan kebahagiaan, tetapi juga akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ibadah lain yang pahalanya dilipat gandakan. Bahkan di bulan Ramadan puasa munculnya Lailatul Qadar, suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan dan paling tepat untuk memperbanyak ibadah sebagai rasa syukur. Ibadah mahdoh maupun goir mahdoh sebagai bentuk konkret syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada Ramadan ini, menjadi lebih bermakna ketika diikuti dengan ikhlas semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mukmin untuk berpuasa dapat tercapai, yaitu menjadi muttaqin. Dengan demikian penting untuk direnungkan dalam, tidaklah patut kita menyiakan waktu Ramadan, sementara amalan ibadah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tak akan mampu mengimbangi nikmat-nikmatnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.